Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masaul khair. Masahun nur. Oke, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nabi khair. Oke, adu'ukum jami'an la'alakum jami'an bi khair daiman insyaallah. Baik, mada darsuna al-an? Darsuna al-ala Okay, what our lesson today? Our lesson is fikih. Okay, baik. Fikih. Lakina qabla nabda'u darsana al-bidayah, ad-du'a bidayah itu awalan. Oke, ad-du'a bidayah. Oke, dipimpin oleh Zalfa. Ayo Zalfa. Zalfa sudah ya? Saya cari yang lain. Zalfa sudah. Perempuan lagi nih ya. Aura. Gezia saja. Gezia belum ya. Oke, ayo Gezia dipimpin doanya. Doa bidayah. Ayo Gezia bisa dengar suara Ustaz nah. Oke, yang lain yang khusyuk doanya supaya tidak ada gangguan. Ayo nak Gezia. Gezia dengar Ustaz. Ya Gezia, jangan sampai. Artira Putri. Ya Gezia baca doa, dipimpin doa Gezia. Ya, sampai 1 jam mendatang ini berarti enggak dengar. Tonton saja. Halo. Ada Pak Guru Gesya. Ada suaranya. Dengaran. Aura sama Pak Guru. Oke Naya saja ya, oke Naya. Jelas suara. Ayo naik. Oke Naya. Berapa ya? Ayo naik. Doa bidayah. Gampang. Bismillah tangannya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyya warzuqni fahman amin. Oke ya, terima kasih anak-anakku yang sudah memimpin doa dan khusyuk, mudah-mudahan tidak ada gangguan selama 1 jam mendatang. Bisa berarti dengar suara, lihat wajah doang kalau nggak dengar suara. Gitu. Coba Geza bersuara. Dengar Geza, berarti belajarnya sama aja dong. Oke, baik. Mada maudu'un al-an, apa judul kita sekarang? Khitan. Tentang khitan. Baik. Oke, khitan. Saya tidak pernah bosan-bosan, selalu ingin mengulang-ulang. Nah, ini konsep yang sudah kita pelajari. Oke, sekali lagi ya. Kenapa diulang lagi Pak Guru? Iya, supaya dikuasai betul ya. Seperti halnya masalah haid itu harus dikuasai betul. Oke. Ustaz akan bertanya sebetulnya ya, tujuan kita mempelajari masalah khitan ini ya, kalian bisa memahami apa pengertiannya khitan, kemudian di usia berapa laki-laki, anak laki-laki itu harus dikhitan, berikut termasuk juga sejarahnya dan bagaimana pelaksanaannya, termasuk hukum dan hikmahnya. Oke ya. Pengertian khitan, saya tidak bosan-bosannya memberikan pertanyaan.
Khitan. Khitan, apa artinya khitan yang sudah kita pelajari? Itu adalah artinya Atau membuang. memotong Memotong atau membuang. membuang kulit kepala kemaluan laki-laki. Oke ya, membuang Memotong. kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki ya. Kemudian Tahu. landasan kalau laki-laki ya, landasan hukumnya, landasan perintahnya. Kalau laki-laki itu dikhitan di usia berapa? Berdasarkan sejarah. Laki-laki dikhitan atau disunat itu di usia berapa? Ya, sampai Yusuf. Sehabis lahir. Oke ya. Oke. Kalau kita melihat sejarah ya dari Bapak Nabi ya, para Nabi, Nabi Adam. Oke, Eva tidak pakai seragam Eva. Oke, Nabi Adam ya, dari anaknya ya, Nabi Ismail dikhitan pada usia Nabi Isa bukan Ismail. Oke, Nabi Ismail dikhitan pada Nabi usia berapa? Ishak Pak Guru. Nabi 12. Ismail dikhitan di usia berapa? 12. 12 tahun. Hah? 13 tahun. Kalau Nabi Ishak 13 tahun. 7 Usia tahun. di 7 tahun. tahun. Kemudian kalau Nabi kita, Nabi Muhammad di usia saat di usia 7 hari ya, 7 hari dikhitan. Itu ya. Oke. Yang kebanyakan diikuti oleh umat Muslim zaman sekarang ya, zaman sekarang yang salaf, yang kiai-kiai dia ikut ya usia 7 hari. Kalau untuk warga umum ya, warga penduduk kita ini ya, di kota kita itu biasanya usia 7 tahunan biasanya ya. Kemudian oke. Hukum khitan sendiri bagi laki-laki Wajib. Tuh, kalian sudah berkata, sudah tahu bahwa itu wajib ya. Jadi Ustadz berharap dengan tahunya hukum kita sebelum lulus MI ini, berarti kalian mau ke MTS, berarti ya harus sunat yang laki-laki. Ya. Jangan sampai menunggu aliyah, itu malu lah kalau sampai aliyah atau SMA itu ya. Ya paling kelas 6 sudah khitan, kelas 1 MTS lah paling enggak ya, sudah 13 tahun itu ya, 13 tahun. Kalau sudah kuliah Pak Guru. Malu lah kalau sampai kuliah baru masuk, kasihan kan. Ada yang di sana. Tapi Nabi Ibrahim Ya itu karena dia menerima syariatnya di usia-usia demikian ya. Artinya ketika dia menerima perintah khitan itu ya di usia-usia sekian. Kalau bagi anak-anak Nabi Ibrahim sudah dapat perintah langsung di usia 13 dan 7 tahun. Oke ya. Sebagai landasan hukumnya terdapat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 16 itu. Nanti kalau ulangan itu tolong diperhatiin, hadis ada perawinya itu diperhatiin, selalu ada saya buatkan soal itu biasanya di hadis ini diriwayatkan oleh titik-titik biasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim alaihi salam ukhtutina wa huwa ibnu 80 sanah. Rawahu Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah disunat ketika ia berusia 80 tahun.
Oke, 80 tahun. Ya, di usia senja, usia tua. Bagi kalau kita mungkin kakek kita ya, kakek kita 80 tahun. Tapi postur tubuh para nabi dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang 80 tahun itu sudah tua banget ya. Kalau di tahun-tahun dulu, masa dulu itu mungkin berbeda. Oke, Kalau umurnya para nabi itu pendek-pendek semua, nanti kalau manusia semua pendek-pendek umurnya, nanti manusia bisa punah. ya punah Pak karena Guru usia enggak juga. kalau Enggak juga, bukan karena usia. Pak Karena Guru kapan Nabi dia wafat? usia 60, Ah, 60 sampai 63 tahun antara itu. 60 tahun kalau di sejarah. Jadi kalau Pak Guru kalau diratakan nanti usia kita itu sampai 60 tahun. Bonusnya kalau ada lebihnya ya berarti bonus. Alhamdulillah. Kapan para semua nabi meninggal? Kalau lebih cepat dari Nabi Pak Guru, tidak bonus. Ya, asalkan maksudnya wafatnya dalam keadaan beriman, enggak apa-apa. Tapi misalnya 18 tahun Pak Guru dia meninggal. Cepatnya. ya itu namanya Mabok-mabok. setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati ya, mati. Bayi lahir pun ada yang langsung mati kan, meninggal. Oke, sebaliknya masalah hukum khitan juga ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para rasul, yaitu khitan, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. Oke, silakan dilihat halaman 16 itu kalimat-kalimat perintah. Ada 4 perkara yang disukai sunnah rasul ya, khitan. Yang C Pak Guru, yang C. Yang C ya, khitan. Kita sudah bahas ini. Kemudian memakai wangi-wangian. Oke, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini termasuk sunnah rasul. Tapi perlu diketahui anak-anakku, usahakan kalau memakai wangi-wangian itu yang nggak ada alkoholnya. Paham? Kalau kita mau sholat menuju masjid, apalagi sholat Jumat itu biasanya pakai parfum ya. Kalau ada parfum non alkohol banyak dijual sekarang, banyak dijual. Jadi kalau kita harus pergi pakai parfum non alkohol. Ya kalaupun yang ada dia bentuknya kecil, oke. Patir lagi ngapain lu? Main game kah? Nah. Guru, usia-usianya para nabi. Baru tidur lagi kemarin belajarnya, saya keluarkan lagi. Sekarang nggak pakai kaos, nggak pakai seragam sekolah. Oke, pakai wangi-wangian. Kemudian bersiwak paham istilahnya? Sikat gigi. Oke, siwak ya, bersiwak itu adalah istilahnya sikat gigi. Cuman di zaman Rasulullah itu tidak ada. Sikat giginya Nabi. Betul, makasih nah ya, sikat gigi Nabi. Dari kayu. Oke, alhamdulillah kalau sudah tahu itu yang Ustaz minta. Kenapa Guru saya cium baunya? Alhamdulillah. Tidak. Kalau Pernah saya cium baunya Pak Guru. siwak. Busuk. Dengar dulu. Tidak. Ini siwak ini yang dipakai adalah akar pohon ya, akar pohon siwak, akarnya ya. Tidak bau, tidak ya, khas bau khas dengan akarnya, bau khas ya. Ya. Tanaman ini ada ya. Ada. Tanaman ini alami ya, antibakteri alami. Alami. Anu Pepsodent siwak. Sapunya. Apa itu? Kalau pakai manual itu, dengar dulu. Kalau pakai manual itu cukup digosok-gosok saja. Kalau pakai manual ya, digosok-gosok saja. Ya. Kecil suaranya. Halaman 17, oke. Annal aqlu fala yutraku fil Islam hatta yahtatin. Sesungguhnya orang yang tidak dikhitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai dia berkhitan. Coba menurut kalian gimana nomor 17 itu?
Orang yang tidak dikhitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan. Berarti memiliki makna ya keislaman kita belum sempurna kalau belum dikhitan ya, selain syahadat ya. Selain syahadat. Itu maksudnya ya. Jadi kalian nanti supaya afdol salatnya, supaya afdol keislamannya, salah satunya juga harus dikhitan ya, dikhitan. Paham? Oke. Ini ada Ayla, terima kasih Ayla sudah bergabung. Kemudian hadis berikutnya, al-khitanu sunnatul lirrijal wa makramatun lin nisa. Rasulullah SAW bersabda, khitan itu sunnah disyariatkan bagi laki-laki, ya, disyariatkan, ada artinya harus, ya, meskipun kalimatnya di situ sunnah, ya sunnah disyariatkan. Dan suatu kebaikan bagi perempuan, ya, suatu kebaikan bagi perempuan. Oke. Iya, Askar. Satu, ya, khitan itu Askar panjangnya rambutmu. sunnah li syariat, disyariatkan oleh untuk laki-laki. Udah pakai baju seragam. Dah ikat rambutnya baru namanya dia laki Askar. Saya laki Iya. Askar, Pak. Memang kau laki-laki. Kenapa ngobrol yang lain? Nah, Ustaz lagi menjelaskan itu. Nggak tahu Pak Guru mereka. Oke, jelas. Nomor 17D, baca semua coba. Pelaksanaan khitan. Berkhitan wajib dilaksanakan ketika Baca anak semua. mendekati masa akil. Balik usia antara 7 sampai 10 tahun. Pada masa itu diharapkan bahwa anak itu akan siap menjadi seorang mukalaf. Apa mukalaf, Pak Guru? Oke, saya simpan dulu pertanyaan. Selesaikan dulu bacanya semua. Bagus kalau ada pertanyaan. Oke, Aksan. Mukalaf Pak Guru, saya tahu Apa itu Pak mukalaf. Guru masuk akil balik? Oke. Oke, Apa akil mukalaf? balik. Oke, ada dua yang kosakata baru. Oke, masih lanjut. Sudah selesai nggak Dan sampai hadis? akil balik. Oke, selesaikan dulu hadisnya itu. Guru, saya tahu muhalaf. Selesaikan dulu bacanya. Sampai hadis. Mualaf fatir mukalaf. Akka Rasulullah Anil Hasani wal Husain, baca hadisnya. Wa khatanahuma Kitani mereka pada hari ke-7 dari kelahiran mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Oke, jadi Rasulullah menyunatkan, mengakikahkan Hasan dan Husain. Ini cucunya, setunggu ya, cucunya pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7. Hasan dan Husain itu cucu Rasul. Oke. Mukallaf tadi yang bisa menjawab tadi itu, Fatir itu bersuara. Pak Guru, apa mukalaf? Muslim yang dikenai kewajiban atau perintah Kau cari di Google lah, kau cari di Google kau. Nah, itu kalimatnya ya. Cari di Google Pak Guru. Cari di Google Pak Guru, itu udah lihat HP-nya. Ini. So tau lah Fatir. Apa Guru itu saja? Kau cari di Google. Dia. Ini saya tulis ya, adalah mukallaf adalah Mukalaf adalah orang yang dikenai kewajiban ibadah dan syariat, ya. Islam berupa ibadah, oke, dan lain. Pak Guru syariah, bukan syariah. Syariah. Apa juga akil balik, akil balik. Akil balik itu adalah seorang anak yang memasuki tahapan dewasa. Sunat. Oke. Yang sudah sunat. Yes, bukan Sudah, dewasa. sudah. Saya pas puasa sunat. Kau tidak undang.
Corona. Aku sunat pas corona, Kak. 61. Akil balik adalah tahapan seseorang anak mencapai dewasa. Seseorang yang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Ya, ya, yang bukan gila itu ya, beribadah. Amin. Mahfubi atau sering dikenal dengan mahfubi atau arti dalam bahasa Indonesia adalah objek hukum adalah perbuatan mukallaf atau muslim yang sudah dewasa yang dikenai mukallaf salah satu contoh kewajiban seseorang mukallaf yakni membayar zakat yang dijelaskan Quran Al-Baqarah 177 dan larangan yang diperuntukkan untuk mukallaf adalah zina. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Ini Quran ya. Al-Isra. Oke, lihat di layar. Oke. Mukallaf itu kalau bahasanya gampangnya gini, orang yang dikenai kewajiban hukum-hukum Islam ya, syariah ini hukum-hukum Islam ya. Apa syariah Islam itu? Yang dilarang Pak Guru. Hukum-hukum Islam. ya. Dia harus, kalau sudah mukallaf itu berarti dia harus sholat, harus berzakat, harus berpuasa, harus Yang dilarang Pak Guru. oke ya. Tapi ada juga larangannya. Oke, ada juga larangannya. Apa Fatir? Kalau nggak salah itu larangannya yang tadi saya baca. Berzina Pak Guru. Ya, artinya mukallaf itu Google kewajiban. menyampi. Enggak apa-apa. Istilah itu pengetahuan kalau mau berusaha. Enggak apa-apa. Oke, intinya kebalikannya ya. Dia melakukan syariah Islam berarti menjauhi larangannya juga kalau sudah mukallaf itu. Kecuali orang gila. Orang gila itu terlepas dari beban perintah, dari perintah-perintah. Kalau orang gila kan tidak bisa, kamu sholat, mana ngerti dia. Kamu bayar zakat, mana tahu dia orang gila. Pembagian hukum Islam Pak Guru ada. Itu terlalu menjauh ya pembahasannya. Itu saja karena disinggung di sini mukallaf. Nah, kalian nanti ini akan menjadi orang-orang yang mukallaf setelah khitan, sudah akil balik dan otomatis menjadi kena mukallaf, yaitu orang yang dikenai kewajiban. Pak Guru 20 sifat Allah Pak Guru, 20 sifat Allah. Iya, tunggu dengarkan dulu. Kalian ini semua usianya berapa? 10. 10. Menuju maksimal 13 tahun. Otomatis dari 7 sampai 13 tahun nanti batasnya otomatis kalian nanti itu dibebani hukum syariah Islam. Mau nggak mau harus sholat, dan melakukan kewajiban yang lain ya, sholat, harus berpuasa ya, kalau ada kemampuan zakat, kalau ada kemampuan haji ya, dan menjauhi larangannya, nggak boleh berzina dan lain-lain, pacaran dan lain-lain. Nah, pengasalnya itu dijelaskan pada surah Al-Isra Pak Guru. Ya. Tidak boleh di surat Al-Isra. Oke, itu terlalu jauh ya. Kita bahas ini dulu ya. Yang penting kalian hindari ini. Yang tidak terbebani. 9 menit. Oke, kebalikannya yang tidak terbebani yaitu orang gila ya. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Nah, itu yang tidak terbebani lagi. Orang yang sudah pikun. Yang sudah pikun, sudah tua sekali ya, sudah pikun. Atau orang yang koma, tahu koma? Tahu.
Iya, orang yang sakitnya itu antar hidup dan mati, maksudnya tidur aja melek juga enggak, tapi napas masih napas. Jadi mereka ini terlepas dari beban begini mukallaf ya, karena tidak bisa diperintah orang sakit koma disuruh sholat. Enggak ngerti. Oke. Nah, akil balik. Akil itu istilahnya berakal ya. Berakal, akil itu bisa membedakan Akal balik. Berakal besar, berakal besar. bukan itu. Berakal besar. Ya, yang disebutkan Fatir bisa membedakan mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, ini pahit atau manis, gambarannya begitu. Maksudnya begini, akil ya, yang berakal. Mencuri itu perbuatan baik atau buruk? Nah, berarti kalian sudah tahu, berarti kalian termasuk orang akil, nah, orang yang berakal. Oke, kemudian berkata kotor atau membantah orang tua itu sikap yang baik atau buruk? Buruk, berarti kalian sudah bisa membedakan. Nah, sekarang tinggal bahas balik. Balik itu kisaran usia pada umumnya usia ya 10 sampai 13 tahun. 13 tahun itu mimpi basah katanya. Bagus kalau 6 tahun. Kalau 6 tahun kita sholat. 7 tahun setar itu 7 tahun itu sudah pembinaan sholat oleh orang tuanya, sudah ada perintah di hadis. Oke, perintahlah anakmu untuk belajar sholat di usia 7 tahun. Kalau tidak mau disuruh sholat, disuruh pukullah pahanya. Itu katanya. Ayah, umur 5 tahun Pak Guru. Disuruh. Ya, ada hadisnya, itu bukan perkataan ustadznya, ada perintah dari Rasulullah kepada orang tua untuk menyuruh anaknya belajar sholat di usia 7 tahun. Kalau dia budek, bandel, tarik saja telinganya, gitu bahasanya ya. Bimbing anaknya, belajar sholat usia 7 tahun. Dengar ya, usia 7 tahun. 7 tahun. Jadi jangan kalau kalian mengingat usia 7 tahun lalu kelas 1 ya, kelas 1 toh? Kelas berapa itu? Kelas 1. Kelas 2. Oke, kelas 2. Kalau ada orang tua kalian yang dulu nyuruh-nyuruh, marah-marah nyuruh sholat, nah kalian sekarang baru paham ternyata memang sudah diperintahkan. Kenapa dulu ayahku marah-marah terus kenapa dulu suruh saya terus sholat usia kelas 2 dulu? Padahal memang sudah ada perintah. Iya, karena orang tua kalian sudah tahu ada perintahnya. Begitu pula Pak Guru kalian di kelas 2 dulu nyuruh kalian, ayo sholat. Ya kalau nggak sholat kena hukum, betul? Kelas 2 dulu. Ada catatannya, adiknya. Karena memang sudah ada perintahnya, bukan kemauan guru atau orang tua sendiri. Nah, bukan, ada perintahnya. Itulah indahnya agama Islam ya. Membina, mendidik dari usia 7 tahun. Kalau usia 6 tahun ke bawah sudah ikut-ikut sholat, enggak apa-apa. Terserah dia main-main, lari-lari di masjid. Ingat kalian masa kecilmu kan di masjid lari-lari? Kalau usia 6 tahun ke bawah. Pak Guru di masjid lari-lari. Itu enggak apa-apa, tidak dibebani dosa karena masih kecil. Oke, karena masih kecil tidak dibebani dosa karena masih kecil. Tidak ada manjat ke sana. Lomba lari Pak Guru, lomba lari dan orang yang dikenai kewajiban syariah, Islam berupa ibadah dan lain-lain kecuali orang gila. Siapa di sini yang orang gila? Nggak ada tuh, nggak ada. Udah kenapa kan masker nih? Yang masker. Udah kenapa masker? Oke ya, sekarang waktunya Ustaz.